dengan 10.000. Ini sama dengan berapa? 1.000 atau 10.000 tadi ya? 1.000 ya. Ya, 1.000. Ya, ini kira-kira berapa dia ini? Ya, kalau 1 dibagi 1.000 itu. Nah, terus kita kalikan dia. Ya, jadi supaya kita nggak bingung, ini kan sekitar 0,001. Ini nggak sanggup lagi bingung. Ya, ini adalah 0,001. Ya, ada 2 nolnya di sini. Oke. Ini binom nggak akan sanggup karena sudah mendekati 1. Oke. Nah, terus N-nya itu tadi berapa? N-nya tadi di sini adalah 8.000 nih. Ya, berarti tadi mencari rata-rata tadi itu kan sama aja kan? Ya, jadi nanti kita kalikan dia 0,001 dikali dengan 8.000 tadi. Baru bisa kita lihat kan tabelnya. Ya, seperti itu dia. Baru bisa kita lihatkan tabelnya. Kalau enggak bisa kita lihatkan tabelnya itu. Ya, jadi dari ini tadi kan ini. P-nya berarti ini. Inilah yang disebut dengan 1 P-nya tadi. Karena tadi itu 1 per 10.000 kali 1.000 tadi ini. Oh, ini salah. Ini salah letak saya ini. Ya, ini adalah ini adalah 1 P-nya nih. Nah, ini P-nya. Ya. Ini adalah P-nya. Nah, sedangkan rata-ratanya tadi yaitu N kali P katanya kan. Ya, jadi rata-rata tadi itu ini tadi bisa menggunakan lambda atau mu. Itu tadi kan sama dengan N kali P loh. Cuman di Poisson ini N kali P ini nggak kelihatan, nggak ini. Yang dilihat kan hanya ini aja. Berarti P-nya kan sudah diketahui. N-nya tadi berapa? 8.000. Ya, 8.000 dikali dengan yang ini tadi. Peluangnya itu tadi 0,001 nih. Ya, 01. Oke, ini kira-kira berapa ini? Kalau dikalikan dia dengan 8.000 gitu loh. Ya, ini kan sebesar 8. Berarti ini kan rata-ratanya itu adalah 8. Nah, sekarang kita lihat di sini. Rata-ratanya di sini 8. Nah, udah? Ya, kita lihat di sini. Ya, jadi Anda lihat di situ di atas itu dia 8 rata-ratanya, ke bawah itu dia berapa tadi ya? 0,1. Jadi kita lihat di sini tadi dapat nilainya itu cara lihatnya itu nih. Ya, jadi tadi ini kan dapatkan di sini dia N-nya 8.000, P-nya ini dikalikan dulu dia nih dapat. Itulah yang disebut dengan mu atau lambdanya. Ya. Jadi pertanyaannya tadi itu apa? Lihat pertanyaannya. Berapa peluang bahwa dalam sampel acak sebesar 8.000 orang akan berisi kurang dari, berarti X lebih kecil dari 7. Dapatkan X lebih kecil 7. Berarti ini kan mulai dari 6. Mulai dari 0 kita lihatkan dia ya. Coba Anda lihat di tabel. Ayo lihat dulu di tabel. Rata-ratanya 8. Ya. Terus itu X-nya ya di sini lagi tadi lihat di sini tadi nih. Nah, lihat di sini. Tadi itu adalah karena 8 kurang dari ya berarti 7. Misalkan di sini 7, di sini 8. Kira-kira di sininya berapa nilainya? Seperti itulah cara melihat tabel Poisson. Nah, bisa mengerti. Jadi di sini bukan N-nya itu besar. Kalau kita cari di sini 8.000 ya nggak ada, Mas. Maka cari di rata-ratanya. Rata-rata itu tadi N kali P. P-nya tadi sudah kita bagikan 1 per 1.000, jadi 0,001. Jadi inilah sekarang rata-ratanya, lambda atau mu-nya. Ya, dilihat di atas itu, jadi simbolnya itu di sini ada yang menggunakan lambda atau mu, dia di atas ini 8. Ya, lihat ke sini dia, karena tadi itu tadi X-nya lebih kecil tadi, ya 8 kita buatkan X nih. Berarti kita lihat di sini X-nya lebih kecil 7. Berarti mulai X sama dengan 0 sampai 6. Ya, jadi kalau kita lihat di sini 8 ini dalam tabel saya ini 8 X-nya lebih kecil dari 7 itu
Ya, coba. Ada yang bisa tahu berapa nilainya? Ada yang bisa tahu berapa nilainya? Ya, kita ambilkan dari, kalau ini kita buatkan X-nya, ini salah enggak ini ya? 0,3134, coba. Di buku Anda itu berapa ya? Harusnya 0,121 bukan ya, Bu? 0,121. Ya, itu kan ini loh Mas, sigma. Nah, ini, lihat ini. Sigma X sama dengan 0 sampai 6. Ya, coba. Ya, ini kan kalau kita buatkan dia, benarkah ini? Ya, coba. Ini dari, berarti ini, coba kita buatkan. 0. Benar, 0,3134, Bu. Benar ya, dijumlahkan ya? Iya, Ya, benar. oke. Ya, terus mulai dari 0. Ini kan ini Mas. Sigma X sama dengan 0 sampai 6. Jadi mulai dari 0. Jadi di sini artinya, lihat mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dijumlahkan dia. Ya itulah tadi jumlahnya yang ini tadi nih. 0,3134. Nah, kalau nanti pertanyaannya X sama dengan 7, ya baru kita lihat X sama dengan 7, rata-ratanya 8, itu 0,1396. Kalau X sama dengan 6, rata-ratanya 8, itu adalah nilainya 0,1221. Tapi ini kan sigma, X sama dengan 0 sampai 6. Jadi ini kita jumlahkan, mulai dari 0, 1, 2, nah ini kalau saya jumlahkan itu benar, 0,31344, nah seterusnya itu. Nah ini dia. Jadi kita lihat di sini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah rata-ratanya di sini tadi 8. Udah kita lihat di sini. Ini kita jumlahkan. Tapi kalau dia kalimatnya itu sama dengan, ya misalkan X sama dengan 3. Ya kita lihat di sini X-nya 3, rata-ratanya 8. Kira-kira di sini berapa nilainya? Nah, seperti itu dia. Nah, jadi cara melihat tabelnya. Makanya yang Anda perlu di sini tahu, mencari peluang itu kalau dia X lebih kecil 7. Lihat, kenapa dia lebih kecil dari 7 tadi? Karena dari kalimatnya ini tadi nih. Jadi kita jangan salah nih. Akan berisi kurang dari 7. Coba, kalau lebih dari 7, kira-kira berapa nilainya? Ayo, kalau lebih dari 7, berarti kita ngambilnya dari mana? Sampai berapa? Ya, disitulah hati-hati kita melihat tabel. Ya, jadi tadi kan ada. Tadi kan berisi kurang dari. Jadi ada X lebih 7 atau X lebih kurang 7 atau X lebih besar sama dengan 7. Nah, kalau misalnya tadi ini X lebih besar sama dengan 7, X kurang dari 7, X lebih besar sama dengan, kalau ada tadi sama dengannya berarti 7-nya masuk enggak? Masuk ya enggak? Masuk. Iya, berarti kita mulai, iya, berarti kita mulai itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Ya, seperti itu dia. Ya, jadi pertanyaannya itu betul-betul Anda mahir supaya nggak salah melihat tabel. Ya, jadi sebenarnya cara melihat tabelnya itu hampir sama semua gitu loh. Ya, cuma nanti kalau kita salah melihat tabelnya, salah juga penghitungannya semua. Ya udah salah semua kan. Ya, disitulah perlunya hati-hati kita kalau melihat tabel. Ya, jadi kalau Anda mau menggunakan rumus, ya silakan aja. Tidak masalah. Nah, cuma tadi itu kan, ya ini. Jadi N-nya besar loh. N-nya itu 8.000. Kita cari di tabel ini 8.000, nggak akan ada. Ya, nggak akan ada. Ya, makanya kita cari rata-rata itu tadi, cara mencarinya gimana? N kali P. Nah, P-nya tadi sudah kita bagikan. Yaitu dapatnya 0,001. 0,001 itu nggak akan bisa menggunakan binomial. Karena itu sudah mendekati 0. Apalagi N-nya 8.000, sudah N-nya besar, P-nya sangat kecil, binomial langsung menolak, nggak sanggup. Ya, maka kita buatkan di sini dia, salah satunya bisa pendekatan ke Poisson. Poisson ini juga terbatas loh.
Bagusnya nanti itu pendekatannya ke normal, tapi kita kan belum nyampe ke distribusi kontinu. Nah, nanti ada lagi nanti, bagaimana kalau dia itu nanti N-nya kecil, P-nya, N-nya besar, P-nya kecil sekali, pendekatannya ke normal itu lebih bagus lagi. Ya, seperti itu dia. Ya, jadi jangan dikatakan tidak bisa. Kita lihat, makanya tadi di situ ada suatu setiap distribusi itu pasti punya kelemahan dan punya kelebihan, pasti. Ya, ya ini salah satu contohnya tadi ya. Ya, oke. Apakah ada? Nih coba, ini lagi contohnya. Rata-rata banyaknya tanker minyak yang tiba tiap hari di suatu perusahaan ya. Oke. Ini tinggal satu yang belum lalai. Nah, dah. Terus saya itu makan obat udah biasa, tanpa minum sudah biasa. Makanya saya selalu harus banyak minum, karena saya setiap hari harus makan obat. Ya, ini 10 nih. Jadi dia hanya bisa menampung itu 10. Tapi pelabuhan tersebut tuh hanya ada kemampuannya menampung loh, tanker itu. Yaitu paling banyak 15. Kalau udah lihat 15 nggak sanggup lagi menampung, artinya tempatnya di sana itu sudah penuh banget gitu loh. Ya, berapa peluang pada suatu hari tanker terpaksa pergi karena pelabuhan penuh dan tidak mampu melayani nih. Misalnya kita datang, kita sudah ke 17, nggak sanggup lagi. Yang nggak sanggupnya itu apa? Tempatnya itu sudah penuh. Ya, seperti itu istilahnya. Maka kita buatkan di sini, kita misalkan tanker minyak yang tiap hari X itu adalah tadi itu 1, 2, 3. Maka kita buatkan peluang untuk X lebih besar 15. Ingat, kalau tadi dia itu lebih besar atau paling banyak, itu mencari peluangnya 1 dikurangi. Nanti ini 1 dikurangi peluang X lebih kecil sama dengan 15. Jadi kita ambil. Lihat tabel, coba Anda lihat tabel Anda. Ayo, lihat tabelnya. Ya. Berarti di sini N-nya berapa? 15. Ya, berarti rata-ratanya itu tadi hanya mampu berapa ya? 15 ya, ya. Rata-rata banyak tanker minyak yang tiba tiap hari bisa ada. Kok N-nya 10 ya? Oh iya, benar. N-nya 10, tapi artinya rata-ratanya itu, kok N-nya 10? Rata-ratanya itu 10. Atau gamma atau mu. Ya, jadi di sini Poisson P, X-nya berapa? 0 sampai 15. Ini apa ini? Yaitu rata-ratanya. Lihat di tabel, kita lihat dulu, ayo bareng-bareng. Rata-ratanya 10. Ya, saya ini kok kecil banget, pusing kepala lihatnya ya. Terus, benarkah itu dapatnya ketika kita jumlahkan itu 0,9513, sehingga kita kurangkan. Karena tadi itu lebih banyak atau paling banyak atau lebih besar tadi ya. Ya, jadi berapa peluang satu tertentu? Ya, dan di sini paling banyak nih. Maka 1 dikurangi. Ya, jadi 1 dikurangi dengan jumlah dari peluang ini semua. Coba, berarti ini mulai dari 0. Kita jumlahkan dia. 10 nih. Berarti 1, 2, 3. Ya, 0,9513. Ya, benar ya. Ini kita tambahkan aja 0
Ya, bisa, benarkah? Ada yang sudah dapat? 0, terus 0, terus 0, 189 ya. Wah, ini salahnya. 0,0 gitu loh, ya. 0 terus 1 ya, terus ya itu sebesar 0,9513. Karena tadi paling banyak 1 dikurangi ini, sehingga ini dia peluangnya. Jadi peluang suatu hari tertentu tanggal terpaksa pergi sebesar ini dia. Ya, jadi melihat tabelnya itu nggak terlalu sulit. Yang penting kita tahu di atas itulah rata-ratanya dan sebelah sini itu adalah X-nya. Terus ingat di sini pertanyaannya ini kita harus mahir. Di sini tadi kan pelabuhan tersebut hanya mampu menampung paling banyak. Ya, karena paling banyak berarti di sini nanti kita kurangkan 1 dikurangi. Ya. Jadi nanti kita cari X sama dengan 0 sampai dengan 15. Ini jumlahnya sekian nih. 1 dikurangi sehingga ini hasilnya. Ya, jadi kalau kita buatkan di sini 1 0, nah ini salah ya. 0,513 itu adalah 0,9 ini tanganku ini ya, 1 dikurangi ya. Oke nih. Jadi inilah cara melihat suatu tabel ya. Jadi teorema Poisson ini tadi itu distribusi Poissonnya bisa kita lihat seperti ini. Jadi dia punya waktu. X kali lambda T. Ya. Jadi kalau binomial tadi nggak ada waktunya T-nya. Rata-ratanya sama. Lambda kali T. Ya, atau lambda saja. Variansinya sama, lambda kali T. Jadi Poisson itu rata-rata dan variansi itu sama saja. Kalau binomial tadi kan enggak. Kalau binomial tadi rata-ratanya N kali P. Sedangkan variansinya N kali P kali T Q. Berarti kalau simpangan bakunya akar N kali P kali Q. Nah ini ya. Nah, tapi di sini dia sama rata-rata dan variansinya. Oke. Ya ini juga sama ya. Sama. Ya. Ada yang sudah ada yang belum bisa melihat tabel distribusi Poisson dan binomial? Silakan. Masih adakah? Ya, Anda betul-betul harus tahu ya. Karena nanti kalau Anda salah lihat tabelnya itu, salah KB. Ya, hati-hati di situ ya. Jadi jangan sampai salah Anda melihat tabelnya. Nah, kalau nanti salah, salah KB. Nah, di sini banyak soal-soal. Oke. Yang ketiga yaitu distribusi hipergeometrik. Nanti ada geometrik dan ada hipergeometrik. Bu, maaf ya. Bu. Okay. Waktu mata kuliah Ibu sudah sampai jam 11.30, Bu. Wah, habis ya Mas ya? Waduh. Oh iya ya, berarti ini minggu depan kita masuk yang kelima ya, distribusi hipergeometrik ya. Oke. Terus di sini ada soal ya, ada soal tadi dari binomial. Terus ada soal dari Poisson. Anda pilih, saya nggak menunjuk soal nomor berapa. Pokoknya terserah sama Anda. Ambil soal itu, yang mau misalkan mau latihan 1, atau mau latihan 2, atau mau latihan 3, atau latihan 4. Ini sampai berapa ini, nomor berapa untuk Poisson. Begitu juga nanti dari binomial. Pilih di situ.
Ya. Jadi pilih 2 untuk binomial dan 2 untuk Poisson. Saya nggak menunjuk nomor ini kerjakan, nomor ini kerjakan. Enggak. Terserah Anda mau nomor berapa yang Anda kerjakan latihan soal di binomial dan di Poisson. Pokoknya 2 binomial, Poisson 2 juga. Dan dikumpulkan bukan hari ini tapi minggu depan. Ya, dikumpulkan minggu depan supaya nanti Anda nggak terganggu untuk mata kuliah yang lain dan praktikum, walaupun hari ini ada nanti praktikum ya 11.40 ya. Oke, ya. Seperti itu aja. Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Absennya tadi belum saya ini masih ada yang belum absen ya. Ya, ini dari 84 baru 72 yang absen. Coba saya preskan dulu. Ya. Adakah pertanyaan? Silakan. Ya, hari ini kan praktikum nanti belum masuk ke distribusi diskrit ya, baru nanti masuknya ke pelajaran pertama. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Tapi nanti tolong yang Anda lihat tabelnya jangan yang kumulatif dulu ya. Ya, ini Vincent ini memang enggak ada. Oke. Berarti ini dianggap ini satu lagi. Jagita Akmal Saripah. Anda masih merah. Apakah Anda bergabung di sini? Kalau bergabung silakan, absen Anda masih merah. Jagita Akmal Saripah. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan bisa nanti Anda tuliskan di forum aktivitas ya. Oke, kita akhiri saja. Terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera buat kita semuanya.